Mm. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing
Shalom, berjumpa lagi bersama saya Raja P. Simbolon pada UFC Channel TV pada program talkshow Setia Sampai Akhir. Yang pada episode kali ini dengan tema Wanita yang Disayang Tuhan. Dengan narasumber hambanya seorang wanita tentunya. Karena sharingnya tentang wanita ya. Beliau adalah Ibu Gembala dan juga sebagai PIC Wanita Bijak Kota Bekasi yang tentunya sibuk banget karena kesibukannya pelayanan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Beliau adalah Ibu Pendeta Yemima Atarwaman. Shalom Bu. Shalom, shalom. Ya, apa kabar nih? Puji Tuhan, baik. Udah lama nggak ketemu ya? Iya. Iya ya, terakhir 4 tahun lalu ya, itu saya mau ke Bali ya, itu ya. Betul. Terus baru betul. ketemu lagi ya. Nah, sebagai informasi, jadi beliau ini sebetulnya teman SD saya ini. Sekelas pula. Sekelas pula. Tapi emang dari kecil sudah melayani Tuhan gitu ya, karena kebetulan papi hamba Tuhan ya, iya. gembala, pendeta. Nah, sekarang ketemu lagi, dahsyat ya pelayanannya Ibu ya. Amin, puji Tuhan. Gitu kan, sehat-sehat terus kan ya. Segala Iya. kemuliaan bagi Amin. Tuhan. Iya. Pada kesempatan ini sharing kita itu berbicara tentang wanita yang disayang Tuhan, terambil dari ayat firman Tuhan di Amsal 31 ayat 10 yang berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya, ia lebih berharga daripada permata. Bagaimana ya tuh Bu ya, dari maksud konteks ayat firman ini, istri yang cakap gitu. Nah, seperti apa deh kira-kira ya? Ya, ayat ini kan ditulis oleh seorang raja ya, dengan hikmat yang luar biasa, benar kan? Amsal, ya kan? Iya. Jadi di sini dikatakan istri yang cakap di sini bukan berarti cakap secara fisik. Ya. Istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Nah, kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, nah yang lebih mudah gitu ya. Versi BIMK nih. Saya bacain ya. Istri yang cakap sukar ditemukan. Waduh. Sukar ditemukan. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Ya kan? Jadi maksud ayat ini sebenarnya Raja Salomo itu sudah memberitahukan bahwa istri yang cakap itu tidak mudah dicari. Istri yang cakap ini bagaimana? Tentunya yang standarnya sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Kita tahu ya Raja Salomo itu kan istrinya banyak ya kan? Gundiknya juga banyak. Nah, dari sekian itu Pak Raja berapa istrinya? Coba. 1. Enggak, Pak Raja Salomo nih. 1000. 1000. Iya kan, 1000. Sama gundik 1000 iya, ya. 1000. Tapi dari 1000 walaupun dia punya istri 1000 ya, punya istri 1000 tapi dia bilang istri yang cakap sukar ditemukan. Siapakah yang bisa mendapatkannya? Iya. Jadi rupanya mendapatkan istri yang cakap itu memang tidak mudah. Tidak mudah ya. Nah, nyari di mana tuh kira-kira Bu bisa dapat yang istri yang cakap itu? Nah, itu. Iya. Di standarisasinya tuh sebenarnya sudah dikasih tahu nih dalam ayat ini, ya kan? Kalau kita baca ayat selanjutnya, yaitu dikatakan gini. Ayat selanjutnya nih, hati suaminya percaya kepadanya, ya kan? Hati suaminya percaya kepadanya. Suami yang bagaimana bisa percaya kepada istri? Yang seperti apa? Yang cakap inilah. Cakap ini ya. Iya kan? Yang cakap ini. Gitu. Ia berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur hidupnya. Ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar yang jauh datang dari jauh ia mendatangkan makanan. Jadi istri yang cakap ini rupanya menurut Amsal 31 ini adalah istri yang benar-benar melayani Tuhan. Yang melayani Sesungguhnya lewat profesinya sebagai istri. Yaitu jadi artinya melayani suami. Yes. Ya kan? Kalau melayani Tuhan ya pasti dalam konteks ini kita melayani suami. Karena dalam ayat yang lain dikatakan hubungan suami istri itu seperti hubungan Tuhan kepada gereja. Betul ya? Iya, betul banget. Itu kan. Nah, jadi istri yang cakap inilah kriterianya itu ayat selanjutnya tuh sampai ayat berikutnya tuh sampai ayat yang terakhir.
Oh. Dia bangun pagi-pagi. Udah dijelaskan tuh dalam ayat dalam Amsal ini. Ada ya. Dia bangun pagi-pagi, dia membuat bagi dirinya permadani lenan halus, artinya dia bekerja. Kerja ya. Jadi istri yang cakap itu tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, ya, tapi dia juga sangat memikirkan keluarganya, suami Iya, dan iya. anak-anaknya. Iya. Jadi seperti itu. Artinya istri yang cakap dia melayani Tuhan, bukan berarti tiap hari melayani Tuhan ya Bu ya. Di rumah diteledorin juga ya gitu. Ya melayani Tuhan, keluarga juga harus dilayani kan begitu. Iya, ada Kalau loh yang gitu loh Bu. Gitu ya. Melayani mulu tiap hari. Di Semua rumah kegiatan- enggak gitu. Enggak. Enggak gitu kan ya? Iya, konsep melayani Tuhan jadi kan di mana aja. Iya, betul. Ya kan? Betul. Di gereja, Iya, iya. di rumah, di mana aja Tuhan jadi tempatkan jadi kita. malu. Enggak. Saya sih suka lihat aja sih, Bu. Gitu ya. Dengar-dengar gitu. Nggak, Tapi bukan begitu ya maksudnya ya. bukan dong. Jadi kriterianya Iya, udah iya, jelas benar-benar nih kalau banget ya. menurut Amsal ini kriterianya udah jelas. Istri yang benar-benar takut Tuhan, Iya. istri yang tahu fungsinya, Iya, iya, iya. dia tahu perannya dalam Oke, rumahnya, dia tidak meninggalkan tanggung Sip, sip. jawabnya. Iya, iya. Nah, istri yang ini yang namanya istri yang cakap. Iya, Jadi iya. cakap di sini bukan berarti fisik. Fisik, Kita lihat iya. dari fisiknya, Yes, oke. bukan. Iya. Gitu ya. Tapi kira-kira cakap secara fisik itu boleh juga nggak ya? Diperlukan juga nggak? Nah, Oke, saya tanya dulu sama Pak Raja nih, laki-laki Waduh. sebagai laki-laki Oke, oke. ya kan. iya, iya. Nah, Pak Raja sendiri pengen nggak punya istri cantik? Oh, jelas dong. Nah, ya berarti jelas dong. Jelas dong. Nah, Perlu cantik juga ya. di sini maksudnya apa nih, Pak? Ya, ya fisik juga sih, fisik Bu. juga? Iya. Oh. Banyak juga kok saya liatin ibu-ibu gembala fisiknya diatur-atur kok, Bu. Fisik harus diatur, Oh, Pak diatur, Raja. Iya kan? Oke. Bukan berarti ngurus rumah tangga nggak ngurus diri. Oh, itu dia. Ngurus diri juga harus Harus dong. juga ya. Iya, iya. Cuman kata cantik itu kan relatif. Relatif ya, Ya, relatif. bagaimana dari mana kita melihatnya. Iya, iya. Gitu kan? Oke. Apa yang menurut Pak Raja cantik belum tentu menurut orang lain Oh, cantik, iya, iya. ya kan? Betul, betul. Mungkin Pak Raja melihat kecantikan dari apa? Misalnya dari cara berpakaiannya. Oh, iya. Tapi ada orang juga melihat cantik bukan dari cara Iya, berpakaiannya, tapi dari cara tutur Kata, katanya, iya, gitu bener ya. banget, Bu. Waduh, Ya orangnya luar cantik, biasa ya. misalnya ya, contoh, orangnya cantik, apa namanya bahenol Iya, ya, gitar, gitu kayak gitar, gitar Spanyol. bukan gitar bass ya, bukan gitar bass betap Iya, ya. bukan. Wah, itu mau gede banget. Iya Spanyol, kan, iya. kayak gitar Spanyol. Iya. Oke, pakaiannya bagus, tapi tutur katanya Waduh, sembarangan nih, Bu, ya. sembarangan, maki-maki, Iya, iya. tuh Wah, semua ngeri anggota itu. ragunan disebutin semua. Oh iya, ada tuh ya. Nah, apakah itu cantik? Ada orang yang bilang, oh ngapain Enggak punya ya. cantik, tapi Iya, kalau iya, tutur benar katanya. juga ya. Jadi cantik itu relatif. Relatif ya, betul ya. Dari mana kita melihatnya, Iya, iya. ya kan? Heeh. Gitu. Artinya Jadi dalam kalau cantik secara fisik iya, itu baik baik lah dong. ya. Dan Artinya pada perlu lah ya, dasar- perlu juga diatur ya. Artinya cantik begini ya. Iya. Karena pada dasarnya perempuan itu cantik. Iya, iya. Tuhan itu nggak pernah Iya, menciptakan iya, iya. manusia itu Iya, sembarangan. Iya, iya. Betul nggak? Setuju Betul, nggak? setuju banget, Ya. setuju banget. Kalau Tuhan menciptakan kita pasti sempurna dong. Benar, benar, benar. Dan Tuhan berkata Iya. dalam ayatnya itu, semua wanita itu berharga di Iya, mata Tuhan. Iya, iya. Berarti nggak ada wanita yang jelek, Iya. ya Betul kan? banget. Bener nggak? Iya, betul banget. Bener, nggak ada yang jelek. Benar. Nah, itu sebabnya Iya, iya. kita juga harus memperhatikan diri kita juga. Oke, benar. Jadi cantik di sini artinya kita harus merawat Iya. diri sebagai perempuan, Betul. Pak. Nah, harus juga ya. Iya dong. Iya, betul Jangan- banget ini. Setuju banget ini. Doa Malah- mulu ya, Bu ya. Nah, doa terus kan. Nggak ngurus. Ngelayanin suami terus sampai lupa mandi. Iya. Ya kan? Wah, ngeri juga tuh ya. Sekali-sekali bolehlah suami-suami Iya, suruh iya, istrinya iya. ke salon. Salon ya. Aduh, benar banget Iya itu, kan? Bu. Iya. Suami-suami nih, sekarang mau tanya. Iya. Laki-laki pada dasarnya mau istrinya cantik Oh, dong. jelas dong. Nah, iya. dong. Cuman kadang-kadang ada yang sorry ya, maaf ya. Ada yang pelit. Pelit sama bini. Oh, gitu Kalau ya. bininya baru ke salon dikit udah dimarahin. Iya, iya, Mbak. Padahal buat cantik buat dia. Iya, betul juga Ya sih. kan? Aduh. Jadi cantik itu dalam hal ini semua perempuan yang diciptakan Tuhan cantik. Itu Iya, sebabnya harus dirawat. Iya, Kecantikan yang Iya. tidak dirawat itu iya. pasti lama-lama juga nggak Iya, cantik. betul.
Kayaknya di break dulu Bu ya. Boleh, Agak boleh. aus nih jadi gerah Oh, nih iya, kayaknya iya. nggak tahu. Baik gue bisa makin hangat ini Semangat pembicaraan kalau nih. ngomong begini Karena ya. udah bicara yang bicara yang perempuan ya. Wah, jadi saya break dulu. Kita lanjut sebentar. Kita mau rehat sebentar. Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Pastor Yemima. Waduh, tadi saya sampai udah panas dingin. Kayaknya ngegas banget nih Ibu nih ya gitu ya. Oh iya, saya kalau ngomong Oh, perempuan tuh langsung iya ya, langsung excited ya. excited. Oke lah ya. Passionnya jadi langsung timbul gitu. Oh, gitu ya. Iya. Nah, sekarang Bu, pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana ya dengan sikap seorang istri kalau misalnya nih suaminya selingkuh, KDRT, harus gimana tuh Bu? Nah, apalagi kalau udah sampai bengep-bengep. Iya, Emang laki-laki ya. oh gitu. Itulah Iya. tadi ya. Jadi Iya. bagaimana yang ditanyakan dari istrinya Istrinya, atau istrinya? sikap istrinya. Sikap istrinya. Iya. Ini Kalau firman Tuhan dapat kan? ya, kalau dapat suami Yang yang begitu tadi. gitu. Dalam firman Tuhan kita tahu nih ada kisah seorang perempuan yang luar biasa yang namanya Abigail. Oh, iya. Ya. Abigail itu punya seorang suami yang namanya Nabal. Oh, namanya udah Nabal ya? Nabal. Dan artinya juga dalam firman Tuhan katanya bebal. Bebal. Ya kan? Bebal, Iya. bengis, luar Waduh. biasa. Oh iya ya. Ya. Terus? Tetapi di kisah itu ya dalam firman Tuhan menceritakan tentang sikap pada Abigail. Abigail ini tidak sedikit pun menyesali. Oke. Dia tetap menghargai, dia tetap menghormati suaminya yang bebal, bengis seperti itu. Hingga satu ketika suaminya mendapatkan satu bermasalah dengan Daud, Raja Daud. Iya. Ya, kita tahu ceritanya ya. Bermasalah dengan Raja Daud tentang pegawai-pegawainya ini. Lalu intinya singkat cerita Daud marah, lalu ingin membunuh Nabal. Ya kan? Nah, sikap istrinya si Abigail ini ketika dia tahu Daud mau membunuh Nabal. Nih, saya mau tanya nih sebelum saya terusin. Tanya lagi ya. Saya mau tanya dulu nih. Ya kan? Kalau kamu seandainya jadi seperti Abigail, kalau kamu ada di posisi Abigail, suaminya kan bengis, bebal, kejam. Nah, kira-kira kalau ada orang yang ingin membunuh dia, kira-kira gimana? Kalau kamu ada di posisi Abigail? Ya ngebela dong pastinya. Mau dibela juga suami yang kayak gitu dibela? Iya. Iya dong. Padahal dia bengis, megah. Ayo jujur aja. Biar mati aja kali ya. Mau jujur nih. Iya. Habis ini ngomongnya firman kan ya? Enggak, kan? Kalau Anda bicara. gitu. Anda ada di posisi Abigail, ya. Misalnya Anda nih jadi Abigail. Iya. Nah, suaminya mau dibunuh. Iya. Kira-kira respon Anda gimana? Diemin aja lo udah. Gitu kan? Gak ada untungnya juga kan? Betul. Tapi di sini kerennya firman Tuhan. Oh, itu dia ya. Ya, Abigail itu tetap membela suami. Waduh. Dia tetap bela. Ya. Kalau mau jujur ya pasti saya punya pikiran yang sama. Iya. Laki kayak gitu ya udah biarin aja lah. Kebeneran kalau dia yang bunuh. Nggak usah gua gitu ya. Nggak usah gua. Ya kan artinya kalau udah jadi janda kan bisa cari lagi. Kan mati, udah mati ya kan? benar. Iya ya. Kalau kita nggak mau ini, kalau secara pikiran luar biasa ini manusia ya. Tetapi di sini Abigail mencontohkan sesuatu yang baik. Dia tetap memelihara pernikahannya sampai habis. Jadi konteksnya gimana kalau dapat seperti itu? Ya Anda tetap harus jadi penolong. Penolong ya. Karena di Kejadian 2 ayat 18 di situ dikatakan Tuhan menjadikan penolong. Yang sepadan. Ya, penolong. Nah, penolong dalam Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 18 ini kata penolong itu dipakai kata Ezer. Jadi kualitas penolong ini kualitasnya sama seperti Yesus. Yesus kan penolong juga buat kita kan? Iya, betul. Nah, kata penolong di Kejadian 2 ayat 18 itu kualitasnya sama seperti Yesus.
Karena kata Iya. penolong di sini pakai kata Ezer. Ezer. Ezer itu tentang kasihnya Tuhan, ya, yang menyelamatkan, yang menolong. Jadi kita sebagai perempuan-perempuan, Tuhan ciptakan Hawa, Tuhan ciptakan perempuan itu sebagai Ezer, penolong. Seperti siapa? Seperti Yesus. Makanya di Alkitab contoh Abigail ini, Abigail tetap menjaga suaminya, kehormatan suaminya sampai selesai. Walaupun akhirnya Nabal mati ya. Iya, iya. Nabal mati gitu. Tapi Abigail tetap menjaga. Dan waktu dia Daud mau membunuh Abigail, Abigail datang ke Daud memohon supaya Daud mengurungkan niatnya untuk membunuh suaminya. Coba ini secara logika aja, suami yang udah nyebelin ngapain seperti itu. Tapi di sini kita melihat Ezer, inilah Ezer. Jadi perempuan itu diciptakan sebagai penolong, apapun keadaan suaminya. Terus kalau suaminya kayak KDRT, ya kita juga harus pintar dong. Bukan berarti kita ya harus menyerahkan diri untuk di KDRT ya. Kalau di KDRT misalnya sudah sampai kepada tingkat apa namanya kekerasan yang luar biasa, ya kan di sini kan negara kita negara hukum, ya kan bisa diselesaikan, bukan berarti oh istri tunduk ya udah biarin aja sampai diapain juga nggak apa-apa, sampai mati juga nggak apa-apa, nggak begitu juga. Kata tunduk di sini bukan seperti itu, gitu, ya kan? Kata tunduk itu ketika suami dia melakukan tugasnya, fungsinya, perannya sesuai dengan firman Tuhan, maka istri wajib tunduk, gitu. Jadi kalau dia KDRT, kita lihat ya, kalau butuh apa hukum, gitu ya, butuh penyelesaian hukum, silahkan, ya kan. Pasti butuh orang ketiga, Bapak Pendeta, silahkan. Jadi bukan berarti bodoh ya, bodoh dalam arti ya udah menyerahkan kita sampai kita mati di tangan suami kita, yang seperti itu ya jangan juga. Itu sebabnya dibuat perempuan-perempuan yang belum menikah, ketika engkau mau mencari jodoh, berdoa benar-benar. Karena pernikahan dalam Kristus itu sekali seumur hidup. Ya ketika engkau menjatuhkan pilihan kepada si A atau si B, maka Anda harus konsekuen sampai akhirnya. Gitu. Itu sebabnya pesan saya buat remaja-remaja yang mau masuk dalam jenjang pernikahan, libatkan Tuhan dalam memilih jodohmu. Tanya Tuhan dalam memilih jodohmu, supaya pernikahanmu tidak sampai seperti itu. Ya, karena kalau udah berjanji di hadapan Tuhan, berarti harus sampai akhir. Walaupun bengis, tetap engkau harus tolong dia supaya dia bisa bertobat, supaya dia bisa jumpa dengan Yesus, gitu kan, didoakan. Sama seperti Abigail contohnya. Gitu. Didoakan juga ya. Ya harus didoakan. Terus tetap dilayani nggak? Dilayani dengan hati yang dengan kasih Kristus tentunya ya. Kalau mau ikut kasih kita, aduh kayaknya susah ya. Memang itu sebabnya kita perlu kasih Kristus menghadapi suami-suami mungkin yang seperti tadi dibilang ya, yang selingkuh, yang KDRT. Siapa sih perempuan mau digituin? Sakit nggak digituinnya? Sakit dong, ya kan? Karena perempuan itu bukan patung ya. Ini perempuan ada perasaannya, ya kan? Karena firman Tuhan suruh apa? Kasihilah. Jadi perempuan itu istri-istri harus dikasihi, bukan untuk diselingkuhi, bukan untuk dipukuli. Ngegas gitu, begini ya. Bu. Oh ya harus dong. Kayaknya ngegas banget tuh, jadi malu ini saya. Gitu ya. Iya dong. Jadi para raja juga sama istrinya harus dikasihi. Amin, haleluya. Ya kan, disayangi. Amin, haleluya. Gitu. Jangan dipukulin. Aduh, enggak kayaknya jauh banget. Oke, kita lanjut dulu readuh nih. Kayak makin panas nih, kayak minum. Kembali lagi bersama saya dan Pastor Yemima. Wah, tadi pertama udah ngegas dia, yang kedua ngegas lagi kan. Yang ketiga nih ngegas apa enggak nih, karena ini agak sedikit kembali nih ke wanitanya gitu. Nah yang berikutnya nih Bu, wanitanya sekarang nih. Nah, bagaimana kalau dengan istri yang selingkuh justru bahkan minta cerai karena faktor ekonomi. Nah suaminya nggak enak dipandang, mungkin udah overweight ya, nah macam-macam. Atau bahkan mungkin yang agak lebih ini masalah hubungan biologis Bu.
Oke, Itu gimana tuh kayak begitu? Sekarang istri tuh. istri ya. Nah, sebenarnya nggak ada beda jauh dengan suami, Iya. ya kan? Pernikahan di dalam Kristen itu ya harus setia apapun keadaannya, baik keadaan istri, baik keadaan suami. Karena itu janji nikah kan? Iya, iya, betul. Janji nikah kan bukan suami doang yang janji waktu Iya, itu kan? istri juga. Istri juga kan Iya. berjanji. Iya. Sampai apa? Sampai mati, Sampai maut. maut Iya. memisahkan, itu kan? Iya. Nah, istri pun juga demikian. Iya. Kalau ada istri yang selingkuh, berarti dia belum mengerti fungsinya, perannya. Tadi saya katakan saya sudah singgung tadi ya. Iya. Tuhan menjadikan penolong yang sepadan. Yes. Jadi perempuan itu penolong, bukan penodong, Benar perongrong. bukan perongrong, Iya. ataupun troublemaker. Troublemaker, waduh. Ya kan? Sadis tuh ya. Jadi dia kan penolong. Iya, ngeri banget. Nah, kalau sampai ada istri yang selingkuh dan tidak bersyukur dengan keadaan suaminya, Iya, iya. yang pertama alasannya karena dia nggak mengerti fungsi sebagai istri. Yang kedua dia belum pulih. Mungkin ada Luka batin. Iya. yang belum pulih. Iya. Karena biasanya orang-orang perempuan itu begini loh, perempuan itu kan makhluk perasa ya. Iya, betul. Semua kan dirasa. Susah memang Kalau laki-laki kan makhluk pikiran. logika. Iya, Ya kan? pikirannya. Jadi kalau perempuan tuh semua segala dirasa. Nah, makanya seringkali perempuan tuh banyak menimbun kekecewaan. Nah, ketika dia nggak pulih, maka otomatis dia tidak akan berfungsi dengan benar dalam rumah tangganya. Nah, terus gimana dong kalau udah kayak begini? Nah, Tugas suami lah doain. balik ya sekarang ya. Harus dong, Oh, iya kan? iya, iya. Tugas suami lah doain Iya, betul. supaya istrinya boleh Iya. kembali ke jalan yang benar, Iya. gitu kan? Iya. Lalu yang kedua, banyak loh sekarang modul-modul pembinaan wanita, Oke. gitu Salah kan? satunya wanita bijak nih Bu ya. Nah, boleh. Boleh Bu promosi. Iya, sekalian promosi kali ya. Nah, ada camp-camp wanita Iya. yang bisa membuat wanita jadi Luar mengerti biasa ya. Iya, iya. fungsinya. Jangan salah loh, banyak orang yang sudah menikah, perempuan-perempuan nih, saya bicara perempuan Iya, ya. perempuan ini, Bu. Banyak perempuan-perempuan yang menikah itu dia belum tahu peran dan fungsinya. Itu sebabnya nggak heran kalau ada perempuan yang selingkuh. Nggak heran ketika dia lihat suaminya udah nggak produktif lagi, Nah, ya kan? iya. Ya kita cari yang lain lah, Iya, gitu kan? betul. Nah, kalau seperti itu berarti dia nggak memaknai dan nggak mengerti pernikahan di dalam Kristus sebenarnya. Jadi banyak kenyataannya tuh memang banyak orang yang sudah menikah tapi tidak mengerti peran dan fungsinya. Nah, kalau nggak mengerti otomatis lah terjadi apa yang tadi Pak Raja Iya, bilang. betul banget sih. Dia selingkuh, ya kan? Lalu dia tinggalkan suaminya, Betul, ya Bu. kan? Apalagi alasan biologis. Nah, itu, aduh. Saya nggak bisa, soalnya suami saya sudah nggak bisa menafkahi secara batin. Nah, lu bingung tuh Bu Nah, ya. ya saya cari yang lain. Oh, di dalam Kristus nggak bisa begitu, ya kan? Aduh. Mau sama seperti tadi Iya. yang suami ya. Iya. Apapun keadaannya, Iya. mau dia sebengis apa, harus tetap mengasihi. Begitu juga sebaliknya, istri juga harus tetap mengasihi. Itu, aduh. Apapun keadaan suami. Karena pernikahan di dalam Kristen itu, di dalam Kristus itu adalah bukan hanya mengikat perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengikat perjanjian kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu sebabnya pernikahan dalam Alkitab itu, pernikahan Kristen itu covenant. Jadi bukan hanya saya sama Anda, Iya ya, dengan Tuhan juga tapi ya. ada Tuhan. Ya. Oh iya. Nah, jangan lupa itu. Betul. Seringkali kita lupa. Nah, perempuan-perempuan seperti itu, bapak-bapak tinggal suruh ibu-ibunya setia dalam Tuhan, ya kan? Ada di komunitas yang sehat, aktif dalam gereja supaya dapat perubahan paradigma, Nah, itu ya. menambah pengetahuan. Komunitas harusnya ya. Komunitas yang Benar sehat. banget. Ini malah nongkrongnya di mall ya Bu ya. Iya ya, gimana nggak ribet ya? Iya kan? Benar. Iya, di mall. Wah, ini
baju yang ini kan, Iya. itulah yang jadi akhirnya didesak lah tuh suaminya kan. Iya. Kalau suaminya kerja di ini suruh korupsi jadinya kan. Aduh, memang ibu ya. Yang Komunitas yang benar, yang Itu sehat yang- juga, ya kan pasti dia akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dalam arti karakternya ya. iya, betul. Dia tidak akan menyusahkan dan dia mengerti fungsinya. Jadi apapun suaminya, bagaimanapun suaminya, Iya. dia pasti tetap mengasihi dia. Gitu. Tapi pengaruh digital itu juga memang luar biasa sih Bu ya. Sangat. Iya itu produk-produk di TikTok segala Betul. macam. Jadi sebutin ini. Ya kan itu yang bikin Sekarang bahaya belanja juga. kan lebih Iya, gampang ya. aduh, jadi Kita sambil tidur di rumah udah bisa belanja, scrolling. ya kan? Sambil duduk-duduk di Nah. dapur, kirain masak, ternyata Iya. kita lagi belanja. Iya, memang. Nah, kecanggihan-kecanggihan teknologi seperti ini memang harus diimbangi dengan Diimbangi. kedewasaan secara rohani. Waduh, betul banget ya. Nah, jadi seperti itu. Iya, kemarin saya ikut salah satu kegiatan lah Bu ya. Nah ini sedikit cerita nih, lucu Oke, memang, tapi oke. memang luar biasa ya. Jadi ini justru memang jadi pembicaranya bilang begini. Jadi ada seorang suami katanya mau menceraikan mau minta cerai karena istri selingkuh katanya gitu kan. Terus ditanya sama tuh pembicara, berapa kali istrimu selingkuh? 1 kali katanya gitu kan. Pembicara bilang, nggak usah, ya kamu jangan selingkuh. Masih ada katanya. Jadi ada di konseling, ininya 18 kali kata istri selingkuh Bu. 18 kali. saya dengarnya juga ngeri banget. Ngeri ya? Sampai begitu. Akhirnya itu nggak jadi ceraiin, orang cuma sekali doang kok. Oh, Ini ada 18 kali suaminya nggak ceraiin. Iya. Luar biasa sih Nah, kalau ngeliatin kayak gitu. Kalau yang kayak kenapa orang yang sudah melakukan begitu banyak dosa tapi dia bisa mengampuni? Gitu. Kalau bukan dari kasih Kristus. Iya, benar banget. Iya. Iya, Itu sebabnya suami istri harus punya kasih Kristus. Sehingga nggak hitung-hitungan salah gitu loh. Jadi kalau suami salah, istri juga punya hati yang mengampuni. Demikian sebaliknya kalau istri salah, suami juga punya hati Betul yang banget. mengampuni. Ya Iya. kan? Kadang-kala kan suami istri suka hitung-hitungan. Iya, benar banget. Oh, lu bikin begitu sekali ya. Bales ya. Ntar gua gitu kan. Iya, Hitung-hitungan iya, salah iya, nih. Iya, betul ya. Nah, akhirnya nggak kelar-kelar kalau kayak gitu kan. Ada tuh Oh, lu selingkuh, gue bisa minggu selingkuh. lagi. Aduh. Oh, lu 2 kali, gue Waduh. tambah lagi. Ya kan? Waduh, ngeri deh. Nah, kalau nggak punya kasih Kristus nggak akan Iya, bisa ya. mengampuni. Jadi membalas ya. Balas membalas. Itu Waduh. sebabnya penolong itu tadi, kata penolong itu bicara tentang kasih Kristus, karakter Kristus. Kita sebagai perempuan nggak akan bisa melakukan peran dan fungsi kita dengan baik tanpa kasih Kristus. Itu sebabnya perempuan harus melekat. Perempuan harus melekat dengan Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi Bu, penutup nih. Ya. Kesimpulan dan dari sharing kita hari ini dan saran untuk para istri gimana ya Bu ya? Oke, untuk para istri aja ya. Iya. Yang pertama mungkin bagi wanita-wanita yang belum Ya, menikah. belum nikah. Ya. Oh, Oke. Bagi wanita-wanita yang belum menikah dan mau masuk dalam jenjang pernikahan, saran saya ya, libatkan Tuhan dalam Anda menentukan jodoh atau pendamping hidup dalam kehidupan pernikahan selanjutnya. Karena itu penting sekali. Kenapa? Karena pernikahan di dalam Kristus itu sekali seumur hidup. Tidak ada yang bisa menceraikan kecuali maut. Nah, untuk istri-istri ya ingat kita ini diciptakan sebagai penolong ya. Penolong itu Ezer. Ezer itu hatinya Tuhan, karakternya Tuhan. Itu sebabnya kita tidak akan pernah bisa melakukan tugas dan fungsi kita dengan baik kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, nggak memiliki hatinya Tuhan. Jadi kalau kita punya hati Tuhan, maka saya percaya perempuan-perempuan atau istri-istri itu seperti ayat ini, saya baca lagi nih di sini ya. Ayat yang ke-10 dan 11, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Artinya, istri yang cakap adalah istri yang takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan itu akan menjadi bunga yang selalu menghiasi dalam rumah. Memberikan damai sejahtera buat suami
dan Amin. anak-anak. Amin. Kira-kira begitu Pak Iya, Raja. iya, amin. Terima kasih Bu sudah Sama-sama. ambil bagian dalam program ini. Sama-sama. Kiranya para pemirsa khususnya wanita ya, Ya. diberkati oleh sharing kita pada Iris. Sehat-sehat terus Bu ya. Amin. Makin Terima kasih dahsyat banyak. pelayanannya wanita Makin bijak ya. dahsyat juga nih UFC. Amin. Ya. Undang-undang dong wanita bijak. Oh, cewek siap. semua tuh ya. Siap ya buat Oh. cewek. Itu buat cewek. Buat cewek Buat ya. istrinya, Oh. buat anaknya Oh, boleh. iya, boleh tuh, anak saya tuh gede-gede. Iya. Demikianlah edisi talkshow kita hari ini dengan tema wanita disayang Tuhan. Sampai jumpa di episode akan datang yang lebih menarik pembahasannya. Dan kiranya poinnya dari talkshow ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan menyinggung rekan sejawat saudara-saudaraku para hamba Tuhan, saya beserta tim UFC mengucapkan mohon maaf. Biarlah talkshow ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai jumpa di edisi episode berikutnya yang lebih menarik dan dahsyat lagi. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati.